Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Mela Sandra SEMM, yang saya hormati rekan kelompok saya, serta rekan-rekan era 2 yang saya cintai dan saya banggakan. Di sini kami akan menyampaikan hasil observasi dari kelompok kami dengan sektor UMKM, yaitu lebih tepatnya di sektor makanan di Seblak Prasmanan Teh Dede. Saya tidak sendiri, saya ditemani dengan rekan kelompok kami. Yang pertama, Kak Arul Faruroji. Yang kedua, Kak Fatul Ma'arif. Yang ketiga, Kak Subanaji. Yang keempat, saya sendiri. Dan yang kelima, Kak Siti Maimunah. Yang keenam, Kak Jumrotul Makiyah. Dan yang terakhir, Kak Sarul Ramadan. Sebelum memasuki materi yang lebih mendalam, saya akan menyampaikan mungkin sedikit pertanyaan-pertanyaan yang kami ajukan untuk observasi pada kali ini. Pertanyaan pertama, mengapa mengambil usaha seblak? Yang kedua, waktu mulai dan latar belakang usaha. Yang ketiga, ketersediaan dan harga bahan baku. Yang keempat, kendala utama dalam usaha. Yang kelima, perkembangan pendapatan. Dan yang terakhir, bantuan pemerintah dan tenaga kerja. Kami juga melampirkan sedikit dokumentasi hasil observasi kami. Dan poin yang pertama, akan menyampaikan mengapa mengambil usaha seblak. Usaha seblak Prasmanan Teh Dede ini tergolong masih baru karena berdiri sejak pada 20 Agustus 2023. Nah, di sini ada poin yang menarik. Alasan pendirian yang bersifat ekonomi mendesak. Mungkin materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya. Usaha ini lahir dari kepedulian seorang anak yang ingin membantu ibunya memiliki penghasilan setelah tidak lagi bekerja, namun masih memiliki beban cicilan bulanan. Nah, kemandirian dari usaha ini, dengan bekal dari YouTube, mereka berani membuka usaha kuliner. Kini meskipun anak tersebut sudah berkeluarga, usaha ini menjadi tulang punggung ekonomi bagi sang ibu. Baik, saya akan melanjutkan tentang ketersediaan dan harga bahan baku. Secara geografis, lokasi usaha di Keragilan sangat menguntungkan karena akses ke pasar tradisional sangat dekat. Bahan baku seperti kerupuk dan aneka frozen mudah ditemukan di pasar lokal. Namun, tantangannya itu ada di harga. Masalah pertamanya itu adalah harga. Masalah utama adalah harga yang tidak stabil. Pemilik usaha harus pintar-pintar mengelola modal agar harga jual seblak per item tidak naik turun yang bisa membingungkan pembeli. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, kita lanjut presentasi dari yang sebelumnya. Di sini ada kendala utama dalam usaha. Jadi di toko Seblak Teh Dede ini, kendala terbesar bukan pada persaingan, melainkan pada manajemen stok produk basah yang seperti frozen. Yang pertama ada resiko basinya. Bahannya seperti ceker, ayam, dan bakso memiliki masa simpan yang sangat pendek banget. Jika suhu freezer tidak stabil atau stok terlalu banyak, bahan akan rusak dan menyebabkan kerugian finansial secara langsung. Nah, ada juga strategi mitigasi, yaitu untuk mengakali hal ini, pemilik menerapkan sistem just in time, yaitu membeli bahan hanya dalam jumlah yang diperkirakan akan habis dalam sehari agar kualitas tetap segar dan baik. Terima kasih. Baik, melanjut poin yang selanjutnya yaitu perkembangan pendapatan teman-teman, di mana usaha ini menunjukkan tren yang sangat positif, meningkatnya pendapatan dalam setahun terakhir. Omset yang menjanjikan dengan pendapatan harian bisa mencapai 1 juta hingga 3 juta. Usaha ini sudah melampaui skala usaha mikro rata-rata di desa. Faktor sukses konsep prasmanan adalah kuncinya teman-teman. Konsumen merasa memiliki kendali atas apa yang mereka inginkan dengan makanan dan beberapa biaya yang mereka keluarkan, sehingga menciptakan kepuasan pelanggan yang tinggi.
Oke, saya akan melanjutkan poin selanjutnya yaitu bantuan pemerintah dan tenaga kerja. Poin ini menyoroti bahwa usaha TDD adalah usaha yang unik, usaha yang mandiri secara murni, yang telah terjalan kurang lebih 3 tahun. Bantuan pemerintah, meskipun pemerintah sering menggalang program bantuan UMKM, usaha ini belum tersentuh oleh bantuan modal maupun pelatihan teknis. Hal ini menunjukkan potensi besar jika kedepannya ada pendamping dari pemerintah daerah atau dari kecamatan. Dampak sosial, usaha ini sudah mampu menyerap tenaga kerja lokal, yaitu sekitar 2 orang. Yang berarti UMKM ini membantu mengurangi pengangguran di lingkungan kampung Sahada itu sendiri. Terima kasih, mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Saya kembalikan ke rekan saya untuk melanjutkan kembali. Oke, baik Bapak atau Ibu dan rekan-rekan sekalian, sebagai kesimpulan akhir, usaha seblak prasmanan TDD ini nih bukan sekedar bisnis kuliner biasa. Ia adalah representasi dari kemandirian ekonomi yang mampu tumbuh secara organik tanpa ketergantungan pada bantuan eksternal. Dengan strategi operasional yang cerdas dan dampak sosial nyata berupa penyerapan tenaga kerja lokal. Usaha ini membuktikan bahwa potensi desa jika dikelola dengan jeli menghasilkan profitabilitas yang cukup signifikan. Nah, makanya kesuksesan ini nih menjadi refleksi bagi kita semua bahwa inovasi sederhana yang dieksekusi dengan konsistensi adalah kunci utama dalam memenangkan pasar. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih untuk rekan-rekan kelompok 1 yang telah menyampaikan hasil observasi pada pertemuan kali ini. Saya Fatih selaku moderator pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.